Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya. Haleluya. Salam Pamuji Rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat, keep spirit. Semua hal di dunia ini diciptakan dengan tujuan. Misalnya, pohon mangga diciptakan ya agar berbuah. Tumbuhan berdaun diciptakan agar berfotosintesis sehingga menghasilkan oksigen. Air diciptakan agar dapat diminum dan memberikan kesegaran. Semuanya memiliki tujuan. Nah, persoalannya, bagaimana jika ciptaan itu tidak sesuai dengan tujuan semula? Pohon mangga tidak berbuah, bahkan rapuh, hampir roboh, dan berbahaya. Ya, tentu saja akan segera ditebang. Atau air beracun, sehingga mematikan jika diminum. Ya, tentu saja akan dibuang. Sekarang umat manusia diciptakan juga memiliki tujuan. Lebih-lebih sebagai pribadi Kristen, kita diciptakan Tuhan dengan tujuan agar menjadi berkat bagi orang lain. Nah, pertanyaan saya sesuai dengan perikop kita. Saya dan saudara sebagai pribadi Kristen itu menjadi gandum atau lalang? Menjadi gandum atau lalang? Jika ditanya Anda sebagai gandum atau lalang, kira-kira apa ya jawabnya? Tampaknya kok semua kompak menjawab gandum.
Benar, gandum? Saudaraku, perbedaan gandum dan lalang sangat jelas jika dilihat dari buahnya. Baik, mari kita perhatikan perikop kita secara mendalam. Di sana ada gandum dan ada lalang. Kita bahas dulu lalang. Lalang nama latinnya Lolium temulentum atau Hisanion. Memiliki karakter. Nah, ini yang pertama, karakter lalang merusak tanaman yang ada di dekatnya. Karakter yang kedua, menghisap persediaan makanan dari gandum yang ada di sekitarnya. Ketiga, menghasilkan racun yang mematikan bagi tanaman gandum yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, lalang tidak menghasilkan buah. Lalu yang kedua, gandum dengan nama Latin Tritium aestivum yang memiliki karakter. Satu, gandum itu tanaman berkelompok atau koloni. Dua, gandum itu menghisap sari-sari makanan dari tanah bersama-sama. Tiga, menghasilkan karbohidrat tinggi. Dan yang terakhir, gandum itu menghasilkan buah yang berguna. Nah, saudaraku, dengan demikian kelompok lalang mewakili orang-orang yang memerangkan diri secara negatif bagi sesamanya, juga menghisap atau mengeksploitasi kehidupan sesamanya, merusak pertumbuhan iman, meracuni kehidupan. Sedangkan gandum mewakili umat Tuhan yang senang bersekutu dalam Kristus, hidup dari firman, menghasilkan buah-buah yang berguna dalam kehidupan melalui tindakan kaki. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, dalam sebuah kelompok gandum akan selalu ada lalang. Kita tandaskan, dalam kelompok gandum akan selalu ada lalang. Selalu ada pengganggu bagi umat Tuhan. Lalu bagaimanakah cara menghilangkannya? Nah, Kristus mengajarkan suatu yang luar biasa, yaitu kasih. Menghilangkan lalang tidak dengan cara serta-merta mencabutnya. Ini kan model teroris, membinasakan orang-orang yang dianggap sebagai lalang, sebagai penghalang, dianggap mengganggu, dianggap kafir. Mari perhatikan ayat 29 dan 30 bagian A. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Nah, kalau waktu menuai berarti ketika panen, ada buahnya akan kelihatan karena lalang tidak berbuah. Hanya gandum yang berbuah, akan terlihat jelas mana lalang, mana gandum. Mari perhatikan, nats kita ini mengajarkan selama hidup kita tidak boleh mencelakai atau menghancurkan orang lain. Kita tidak boleh meniru teroris yang mencabut dengan serta-merta membinasakan orang-orang yang dianggap lalang. Kita diajak untuk berkarakter gandum, bukan merusak, melainkan memiliki fungsi yang baik bagi sesama. Nah, itulah tujuan kita diciptakan.
untuk menjadi berguna seperti gandum. Kita adalah benih milik Tuhan yang ditanam di bumi ini, menjadi gandum yang memiliki fungsi baik bagi semua. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang kudus dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu bersama-sama dengan kami saat ini. Bahkan ketika kami, Tuhan ingatkan agar memiliki tujuan sebagai gandum, memiliki fungsi yang baik bagi bumi, bagi sesama kami manusia. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, membawa kami dalam cinta kasih. Ya Tuhan, kami berdoa masih di masa pandemi saat ini. Kami bersyukur karena kasus COVID mulai melandai. Namun kiranya ini tidak membuat kami bereforia, lalu kemudian gegabah dan lalai terhadap protokol kesehatan. Ajari kami untuk tetap setia, disiplin, menjaga diri, agar kondisi kasus COVID-19 semakin baik lagi. Kami bersyukur jika kami dimampukan melalui ini semua, itu karena kasih-Mu. Dan secara khusus, kami berdoa untuk umat-Mu di bumi ini, bahkan di Indonesia, di Yogyakarta. Lebih lagi untuk umat-Mu di GKJ Jatimulyo. Dalam setiap pergumulan kami, pergumulan keluarga yang sedang sakit secara jasmani maupun rohani, yang memiliki rancangan-rancangan kehidupan, kiranya penyertaan-Mu senantiasa ada. Kami bersyukur di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Kristus Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Salam Kalujengan.